Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Salsabila dengan NIM 44241689. Di sini saya akan menganalisis bahasa pada pidato tokoh nasional untuk tugas mandiri ketiga bahasa Indonesia. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperlihatkan pidato Pak Jokowi Dodo pada pidato di Hari Anti Korupsi Sedunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir. Yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa,
butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Pada awal pidato Pak Jokowi, banyak elemen penting dan juga pemilihan kata yang kuat seperti menumbuhkan rasa malu dan mengembangkan budaya anti korupsi. Kalimat ini menyampaikan pesan yang mendalam tentang bagaimana budaya dan nilai moral terbentuk dan diterapkan dalam masyarakat untuk mengurangi dan mencegah korupsi. Dengan pesan moral yang kuat ini, mengajak masyarakat untuk merasa bertanggung jawab dalam memberantas korupsi. Tidak hanya melalui hukum, tapi juga bisa melalui kesadaran pribadi. Kalimat menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi juga mengajak setiap individu untuk merasa malu jika mereka terlibat dalam tindakan korupsi. Pada sepenggal pidato yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo, yaitu pemerintah berusaha keras untuk reformasi struktural secara besar-besaran, regulasi yang tumpang tindih, dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas, mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan. Pada pidato ini, kalimat yang digunakan menegaskan bahwa mereka, pemerintah, sedang berupaya mengurangi hambatan administratif dan mempercepat proses pelayanan dengan menggunakan kata-kata yang tegas seperti berusaha keras, pangkas, dan sederhanakan. Penggunaan pengulangan kata juga membuat pesan yang disampaikan akan lebih jelas dan akan mudah dipahami oleh audiens yang mendengarkan. Ada juga metafora yang disampaikan Pak Joko Widodo, yaitu dari hulu sampai hilir, yang berada di akhir pidato, yang menggambarkan bahwa upaya pemerintah untuk mencapai perubahan besar dan menyeluruh sudah terencana dengan baik, di mana tidak hanya dilakukan di satu titik, tapi dilakukan secara menyeluruh dan mencakup semua aspek dalam sistem. Pada akhir pidato, Pak Jokowi menyebutkan meskipun distrik di KPK padam, tapi pemberantas korupsi tidak boleh padam. Kalimat ini merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari bagian yang saling terkait dengan kontras yang jelas antara bagian pertama dan bagian yang kedua, yang dimana struktur dalam kalimat ini memberikan kejelasan dan penekanan yang kuat pada bagian kedua kalimat, yaitu pemberantas korupsi tidak boleh padam. Dari pidato Pak Joko Widodo terkait anti korupsi, yang dapat saya analisis adalah dalam pidato ini Pak Jokowi mempunyai gaya bahasa yang sederhana dan langsung, di mana bahasa yang digunakan
tidak bertele-tele, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Penyampaiannya pun penuh dengan keyakinan dan optimisme. Dalam pidato ini, Pak Jokowi juga kerap menggunakan metafora yang seperti contohnya dari hulu sampai hilir untuk menekankan betapa pentingnya memberantas korupsi.